alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tentunya keistiqomahan ya dalam belajar, dalam mempelajari ilmu faraid yang sudah lewat 5 pertemuan. Insya Allah sore ini di pertemuan ke-6 sudah hampir setengah dari 14 pertemuan yang kita targetkan insya Allah. Jadi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan yang baru yang tadi disebutkan oleh Ustaz Husain Marbun, insya Allah sedikit kita ulas terkait apa yang sudah kita bahas kemarin. Pertama tentang penghalang warisan yang kita sebut dengan mawani'ul irthi. Kita bilang ada 3, arik. Artinya jikalau salah seorang daripada ahli orang yang meninggal, itu ada yang dia seorang budak, mau apapun itu macamnya, mau itu dia abdun kin atau abdun mudabbar atau juga mukatab ataupun juga muba'ad, maka hukum daripada seorang ahli waris yang statusnya sebagai budak ini, dia tidak dapat mewarisi, dan juga jikalau dia meninggal, dia tidak dapat mewariskan apa yang dia punya kepada kerabat-kerabat yang hidup, karena sejatinya yang namanya budak itulah yang memiliki syai'an, dia tidak memiliki apa-apa. Dia dan apa yang dimilikinya semuanya itu kepunyaan sayyidnya atau kepunyaan tuannya. Kemudian yang kedua ada al-qatal, bahwa jika salah satu daripada ahli waris dari yang meninggal, dialah yang menyebabkan kematian atau wafatnya orang yang meninggal tadi, yang notabene mewarisnya, misalkan ayahnya. Jika misalkan ada anak membunuh ayahnya, maka anak laki-laki atau anak perempuan anaknya tadi yang membunuh ayahnya tadi, kita katakan apa, terhalang daripada bagian warisannya, dikarenakan dia telah membunuh mewarisnya. Jadi al-qatal sebagai penghalang warisan. Jadi jikalau ada kerabat membunuh kerabatnya yang lain, maka kerabat yang membunuh tadi terharamkan untuk bisa mendapatkan bagian warisannya. Artinya al-qatlu sebagai penghalang daripada warisan, sebagai mani min mawani'il irth. Kemudian kita ada singgung kemarin bahwa ulama sepakat bahwa yang namanya pembunuhan itu menjadi penghalang warisan, penghalang seseorang untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian warisannya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Pembunuhan yang bagaimana yang dia dianggap sebagai penghalang warisan, sebagai mani min mawanil irth. Adapun di mazhab Syafi'iyah itu semua macam bentuk pembunuhan itu menjadi penghalang seorang ahli waris untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian warisannya. Di al-qatlu bijami anwa'ihi, mau dia amdan, mau dia syibhul amdi, mau dia nanti khata', atau misalkan bihaqqin atau bi ghairi haqqin. Semua bentuk pembunuhan itu menjadi sebab terhalangnya seorang ahli waris untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian warisan. Kemudian yang ketiga untuk penghalang warisan yang ketiga itu ada yang namanya ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ada 2 masalah yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama terkait irthul kafir alal muslim, yang kedua irthul muslim alal kafir. Nah, untuk irthul kafir alal muslim seperti yang dicatatkan kita kemarin, maka bil ijma' la yarithul kafir min qaribihi al muslim, yang dia meninggal. Jadi ya, tidak seorang yang kafir, seorang kerabat yang kafir tidak dapat atau tidak bisa mendapatkan bagian warisannya dari kerabat yang meninggal yang dia seorang muslim. La yarithu al kafir min qaribihi al muslim. Adapun di masalah irthul muslim al kafir, maka kita ketahui ikhtalafa al ulama amma indal jumhur la yarith al muslimin qaribihi al kafir. Seorang yang muslim, seorang kerabat yang muslim itu tidak dapat mendapatkan bagian warisannya dari kerabat yang meninggal yang dia seorang yang kafir. Misalkan ayahnya kafir, ini anak, kita bilang dia mu'alaf, maka indal jumhur la yarith. Dia tidak dapat mewarisi, tidak dapat mendapatkan apa bagian warisannya, tidak bisa mengambil bagian warisannya. Artinya tidak mewarisi dari ayahnya yang meninggal yang dia dalam keadaan kafir. Adapun inda Mu'ad bin Jabal dan juga Ali bin Abi Thalib wa ghairihima,
mengatakan bahwa yarithu al-muslim min qaribihi al-kafir li haditsin al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kemudian di pembahasan setelahnya kita ada singgung terkait al-irthu bil farid. Kita katakan al-irthu bil farid maksudnya ya bentuk pewarisan dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Adapun al-furud al-muqaddarah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat untuk diberikan kepada ahli waris itu ada 7 jumlahnya seperti yang kita sebutkan kemarin. Di mana 7 tadi kita bagi 2. 6 diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran, 1 merupakan hasil ijtihad. 6 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada nis, ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, kemudian ada 2/3, ada sepertiga, ada seperenam. Kemudian untuk 1 dari 7 yang dia merupakan hasil daripada ijtihad, yaitu yang kita sebut dengan thuluthul baqi, sepertiga sisa. Dan ini nanti kita akan ketahui thuluthul baqi ini sepertiga sisa hanya kita dapati di 2 masalah saja. Pertama di masalah umariyatin, itu nanti untuk ibu bakal dapat thuluthul baqi, bakal dapat sepertiga sisa, itu di masalah umariyatin. Yang kedua di masalah mirasul jaddi ma'al ikhwah. Jadi untuk kakek nanti, kakek terkadang nanti kita kasih thuluthul baqi. Nah, ketika misalkan dalam sebuah masalah dia bertemu dengan ikhwah. Ikhwah di sini maksudnya ikhwah asyiqaq kandung sama ikhwah li'ab, yaitu apa? Saudara sebapak saja. Itu nanti kita bahas. Insyaallah. Ala kulli hal thuluthul baqi najiduhu fi mas'alatin faqat. Umariyatin sama mirasul jaddi ma'al ikhwah. Kemudian kita sebutkan bahwa ulama ketika menyebutkan furud muqaddarah di kitab-kitab mereka, di musannaf-musannaf mereka, kitab-kitab karangan mereka, ulama memiliki 3 metode dalam menyebutkan furud muqaddarah. Ada tadalli, ada taraqi, ada tawassut. Tadalli berarti kita menyebutkan furud muqaddarah dari yang terbesar ke terkecil. Adapun taraqi berarti sebaliknya, dari terkecil ke terbesar. Adapun tawassut berarti dari yang pertengahan seperti sulus dan rubu, kemudian naik kepada kelipatannya, kemudian turun kepada setengahnya. Ala kulial naik dan turun. Jadi dari pertengahan disebutkan, baru nanti dia naik, baru nanti dia turun. Misal kita bilang 1/4, 1/2, dan juga 1/8. Jadi 1/4 itu yang pertengahan. Naik ya 1/2, turunnya ke 1/8, itu setengahnya. Nah, kemudian kita ada sebutkan bahwa dari 25 ahli waris, nanti anak kirim ya di setelah pertemuan ke-6. Dari 25 ahli waris yang kita ketahui dari pembahasan asbabul irs, yaitu sebab-sebab pewarisan, kita katakan bahwa di antara 25 orang tadi ada yang dia mendapatkan bagian warisannya dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu cara pengambilan warisannya, cara pewarisannya itu dengan farad, ya yang kita bahas al-irthu bil farad. Nah, orang-orang itu yang kita sebut dengan ashabul furud. Maka di catatan kemarin kita bilang ashabul furud humul ladina yarithuna bil farad. Nah, jadi untuk macam bentuk pewarisan yang pertama itu ada yang namanya al-irthu bil farad. Orang-orang yang mendapatkan bagian warisannya dengan farad, dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, misalkan setengah, 1/4, 1/8, itu yang kita sebut dengan sahibul farad atau jamaknya ashabul furud. Nah, kita sebutkan siapa saja dari 25 orang tadi yang dia merupakan ashabul furud. Nah, walaupun ada taksim di catatan kita, tapi kita nggak fokus ke situ. Alhasil kita untuk membentuk pondasinya dulu, ya kita mesti tahu dulu orangnya. Nah, terlepas nanti di antara dari orang-orang ashabul furud ahli waris yang di ashabul furud tadi, yang dia mendapatkan bagiannya dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, terkadang, nah, terlepas dari ini, pengecualian ini terkadang beberapa di antaranya seperti bin, seperti ab, seperti jad, seperti bintul ibn, seperti ukhtun syakikoh, seperti ukhtun ni'ab, terkadang ke-6 orang ini mendapatkan bagiannya dengan cara taksib, bukan dengan cara farad. Nah, kalau itu nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian kita sebutkan bahwa ulama memiliki metode di kitab-kitab mereka ketika menjelaskan ashabul furud, ketika menjelaskan masalah ashabul furud, kita bilang punya 2 metode, ada thoriqul fuqaha yang lazimnya kita dapat di kitab-kitab fikih, dan juga thoriqul Quran. Thoriqul Quran berarti kita sebutkan sahibul faradnya, baru nanti kita jelaskan keadaan-keadaannya, baik keadaan hajabnya atau juga keadaan taksibnya kalau ada, dan juga keadaan faradnya. Nah, kemudian kemarin terakhir di akhir kita ada ambil 2 sahibul farad. Jadi sekarang ini
Setelah kita tahu apa itu al-irthu bil farad, kemudian kita tahu bahwasanya ahlu waris yang mendapatkan bagian warisannya dengan cara farad kita sebut dengan ashabul furud. Nah, kita ingin urai satu-satu itu sahibul faradnya. Kita kemarin sudah mulai mengurai dengan zaud dan zaujah. Jadi kita bilang atau kita simpulkan di zaud sama zaujah, si zaud ini tidak dapat seorang pun ahli waris yang bisa menghalanginya. Jadi si zaud, baik zaud ataupun zaujah, jikalau misalkan kita dapati di sebuah masalah, maka dua orang ini merupakan ahli waris yang selalu akan mendapatkan bagiannya. Selama dia tidak bersifat dengan salah satu penghalang-penghalang warisan yang kita ketahui ada 3 mani min mawanil irth, maka ini zaud sama zaujah pasti akan selalu mendapatkan bagiannya. Karena seperti yang kita tahu di keadaan hajab dari keduanya, tidak ada seorang ahli waris pun yang dapat menghalangi keduanya, salah satu dari keduanya. Jadi kalau keduanya ada di masalah pasti dia mendapatkan bagiannya. Dan juga keduanya tidak dapat menghalangi yang lain. Jadi tidak dapat terhalangi dan juga tidak menghalangi yang lain. Berapa bagiannya? Nah, kalau di zaud, kalau misalkan ada seorang meninggalkan suami. Nah, ini suami bagaimana keadaan atau bagaimana bagian warisannya? Nah, kita katakan kemarin yang namanya suami itu akan mendapatkan setengah. Kalau istrinya yang meninggal itu tidak memiliki keturunan, dia akan mendapatkan 1/4. Kalau istrinya yang meninggal itu memiliki keturunan. Nah, keturunan di sini kita kait kemarin far'un, enggak semua far'un. Kita bilang far'un waris. Jikalau si yang meninggal, istrinya yang meninggal itu memiliki keturunan yang waris. Nah, kita sebutkan juga beberapa dobit, beberapa koid. Ini far'un waris yang menyebabkan suami nanti mendapatkan 1/4 itu baik far'un waris dari dirinya sendiri, suami yang sekarang dia tinggalkan atau suaminya sebelumnya. Nah, kita misalkan kemarin kalau seandainya ada Muhammad, ada Fatimah. Fatimah meninggalkan Muhammad. Fatimah sebelum nikah dengan Muhammad sudah pernah nikah dengan Ibrahim sebelumnya. Ibrahim juga sebelumnya meninggal. Dari pernikahannya dengan Ibrahim lahirlah Zainab misalkan. Lahirlah Zainab. Ketika Fatimah meninggal, dia meninggalkan Muhammad suaminya dan anaknya dari Ibrahim tadi. Dan anaknya dari Ibrahim. Maka kita katakan berapa bagian yang kita berikan kepada Muhammad? Kita bilang 1/4. Nah, karena apa? Sekarang istrinya yang meninggal, Fatimah istrinya yang meninggal, ya, dia memiliki keturunan, walaupun keturunannya bukan dari Muhammad, melainkan dari si Ibrahim, dari pernikahannya yang sebelumnya dengan Ibrahim. Ala kulil sawaun kanal far'ul warithu minhu au min ghairihi, seperti yang kita bahas kemarin. Begitu juga baik keturunan yang ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal tadi, itu hasil dari pernikahan, hasil dari hubungan syar'i ataupun hubungan apa? Zina, hubungan perzinaan. Jadi kalau seandainya Fatimah sebelum nikah dengan Muhammad, dia pernah kebablasan dengan Ibrahim. Dari kebablasannya dengan Ibrahim tadi, lahirlah Zainab tadi. Enggak mereka gugurkan. Jadi lahirlah Zainab tadi. Diasuh sama Fatimah. Jadi ketika Fatimah menikah dengan Muhammad, dia membawa Zainab. Ketika Fatimah menikah dengan Muhammad, dia membawa Zainab. Yang merupakan hasil dari hubungan zinanya dengan Ibrahim. Maka ketika Fatimah meninggal, berapa nanti yang akan didapatkan atau yang akan kita berikan ke Muhammad sebagai suaminya, sebagai suami dari Fatimah yang meninggal, kita katakan 1/4. Karena sekarang Fatimah yang meninggal itu memiliki keturunan, walaupun itu merupakan hasil dari hubungan zina, bukan hubungan syar'i, hubungan pernikahan. Nah, itu seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian di istri, di zaujah, kalau seandainya ada orang meninggal, kemudian meninggalkan istri, misalkan tadi Muhammad Fatimah, sekarang Muhammad yang meninggal, berapa yang akan kita kasih ke Fatimah? Nah, itu kemarin seperti yang kita bahas. Nah, kalau misalkan Muhammad meninggal tidak memiliki keturunan, tidak meninggalkan keturunan, maka istrinya Fatimah itu akan mendapatkan 1/4 dari hartanya. Tapi kalau Muhammad yang meninggal, dia meninggalkan keturunan. Ketika meninggalnya dia meninggalkan keturunan, maka Fatimah istrinya yang dia tinggalkan itu akan mendapatkan berapa? 1/8. Nah, jadi tergantung keturunan. Jadi kalau misalkan kita dapatin ada zauj ataupun zaujah dalam sebuah masalah, maka fokus kita lihat keturunan dari
suami atau istrinya yang meninggal ada atau tidak. Kalau nggak ada berarti suami setengah, istri seperempat. Kalau ada suami seperempat, istri berarti seperdelapan. Nah, far'un waris yang dapat mempengaruhi bagian Fatimah tadi dari seperempat menjadi seperdelapan, kita katakan apa? Harus dari hasil hubungan apa? Syar'i. Harus dari hubungan apa? Syar'i. Adapun jikalau misalkan Muhammad sebelum menikahi Fatimah, dia pernah kebablasan dengan Aisyah. Nah, dari kebablasannya tadi lahirlah misalkan Laila, Aisyah meninggal. Jadi yang mengurusi Laila ini apa? Muhammad. Jadi Muhammad ketika menikahi Fatimah, dia membawa seorang anak, walaupun ini anak bukan keturunan dia, tapi dia bawa, dia asuh. Ketika Muhammad nanti meninggal, berapa yang akan kita berikan kepada Fatimah? Kita bilang seperempat. Nah, karena kenapa? Karena walaupun ini anak dia asuh, tapi bukan anak dia, bukan keturunan dia. Jadi bukan ahli waris dia, bukan far'un waris si Muhammad. Karena salah satu dobit seperti yang kita sebutkan, salah satu sebab warisan seperti yang sudah kita pernah bahas di asbabul irth itu an-nasab. Nah, ini anak yang merupakan hasil hubungan ya tadi di luar nikahnya dengan Aisyah, yaitu Laila tadi. Ya, ini nggak punya hubungan darah dengan si Muhammad, karena hubungan darah atau yang namanya anak hasil zina itu apa? Keturunannya atau nasabnya ke ibunya, bukan ke ayah biologisnya. Nah, kulihal ketika nanti Muhammad meninggal, berapa yang kita kasih ke Fatimah itu seperempat. Nah, itu untuk pembahasan kita yang kemarin. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Nah, ini masuk ke Sohibul Farad yang ketiga. Jadi selesai dari suami, selesai dari istri. Nanti Ana coba minta antum semua hidupkan mic-nya. Nanti Ana buat apa istilahnya permasalahan. Nanti kita jawab bareng-bareng. Nanti ya. Coba. Kita sekarang masuk ke ibu. Bagaimana catatannya? Al-um. Seperti biasa, dalil landasannya untuk bagian warisan dari ibu, kemudian halatul miroth. Untuk dalil itu di surah yang sama seperti di Zauj sama Zauja, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad ila akhirih. Kemudian halatul miroth untuk keadaan warisan bagi si ibu. Jadi kalau seandainya ada orang meninggalkan ibu, nah ini berapa yang akan kita berikan kepada ibu? Bagaimana keadaan pewarisannya? Nah, perlu kita lihat di sini dia punya dua keadaan. Punya dua keadaan pewarisan. Ada keadaan hajab, halatul hajab, ada keadaan farad. Seperti biasa, seperti yang Anda pernah singgung di awal, kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah faraid, kita ingin menentukan bagian setiap ahli waris yang kita dapati di masalah, maka yang pertama kali kita perhatikan adalah halatul hajabnya. Ada nggak yang menghalangi ahli waris ini untuk dia mendapatkan bagiannya? Ada nggak yang menghalangi dia? Jadi kita perlu mengetahui dulu, ada nggak hajibnya, ada nggak yang menghalanginya. Nah, jadi kita mesti mengetahui keadaan hajabnya. Kalau di suami sama istri yang sebelumnya, jelas nggak ada seorang ahli waris pun yang dapat menghalangi suami ataupun istri. Nah sekarang ibu bagaimana? Nah, coba kita baca tahjubu al ummu al jaddah. Sebenarnya kalau pingin kita apa ya? Pingin kita bagi halatul hajib ini imma dia sebagai hajib, sebagai yang menghalangi atau yang dihalangi. Coba kita baca aja lah. Tahjubul ummu al jaddata. Ya fa'ilnya ya. Jaddahnya itu maf'ulun bih. Jadi di sini pingin menjelaskan gini. Ibu, yang namanya ibu, kalau misalkan ada orang meninggalkan ibunya. Ini ibu itu dapat menghalangi ahli waris yang lain. Siapa yang dihalangi tadi? Siapa ahli warisnya tadi? Itu nenek. Jadi kalau misalkan ada orang meninggalkan ibu dan meninggalkan nenek, maka nenek ini mau dia nenek dari ayahnya atau nenek dari ibu itu sendiri, arti mamanya, itu terhalangi oleh ibunya yang meninggal. Artinya yang namanya ibu itu menghalangi nenek. Wal ikhwata wal akhwati lium. Jadi antum perhatikan ini salah ya, Ustaz ya, Ustaz. Nah, jadi ini salah. Ini antum coret. Ini belum dikoreksi, belum diedit. Ala kulihal, tadi keterangan yang pertama, tahjubu al ummu al jaddata. Yang namanya ibu dapat menghalangi nenek. Sebenarnya enggak ini intinya. Setelahnya,
fala yahjubuha ahadun. Itu kan tadi wal ikhwata wal akhwati li ini kan salah dicoret. Asalnya fala yahjubuha ahadun, ini paling penting. Jadi kalau misalkan antum dapatkan misalkan masalah ada orang meninggalkan ibu, maka ini di garis bawahi. Fala yahjubuha ahad. Gak ada seorang ahli waris pun selain ibu yang dapat menghalangi ibu untuk mendapatkan bagian warisannya dari anaknya yang meninggal. Jadi ibu ini sama statusnya seperti zauj sama zaujah. Dia termasuk ahli waris yang akan selalu mendapatkan bagiannya di setiap keadaan. Nah, jadi nggak ada seorang ahli waris pun yang dapat menghalangi ibu. Nah, tapi ibu dapat menghalangi yang lain. Beda dia dengan suami sama istri. Kalau suami sama istri, nggak ada yang bisa menghalanginya. Nah, keduanya pun nggak bisa menghalangi yang lain. Tapi kalau ibu, nah, sama keterangannya. Tidak ada seorang ahli waris pun yang dapat menghalanginya. Nah, tapi bedanya, ibu ini dapat menghalangi ahli waris yang lain. Siapa itu? Nenek. Nenek dari si yang meninggal. Mau nenek dari ayahnya maupun nenek dari ibunya. Yang notabene ya mamanya si ibu yang sekarang ditinggalkan. Nah itu ya. Jadi itu ada yang salah, saya dicoret. Selesai dari halatul hajib. Jadi oh berarti ibu jikalau apa ini? Halo, bisa? Lanjut. Oh ya. Jadi kalau kita udah tahu ada orang meninggalkan ibu, kita udah tahu ibu ini pasti bakal selalu dapat bagiannya selama dia tidak bersifat dengan salah satu dari penghalang-penghalang warisan yang 3, maka ibu pasti akan dapat bagiannya karena nggak akan ada seorang ahli waris pun yang dapat menghalangi dia untuk tidak dapat mendapatkan apa bagiannya. Nah, kalau kita udah tahu itu berarti berapa bagian yang akan kita berikan ke ibu? Nah, maka kita lihat halatul faradnya. Yang pertama, ibu akan kita berikan 1/3. Kapan itu? Jadi kapan kita kasih ibu 1/3? Coba antum lihat keterangannya. Idza adumal far'ul waris. Ini pertama. Jadi dobel pertama. Kapan ibu itu nanti ketika kita dapat di masalah yang ingin kita selesaikan, kemudian kita kasih ibu 1/3. Idza adumal far'ul waris. Kalau anaknya yang meninggal itu tidak memiliki keturunan. Idza aduma al far'ul waris. Al far'u al waris. Jikalau misalkan ada Ahmad meninggalkan ibunya Aisyah. Ahmad ya dia punya harta kaya tapi menjomblo sampai umur 35 tahun dia belum nikah sehingga dia nggak punya keturunan. Maka ketika Ahmad meninggal, dia meninggalkan harta, berapa yang akan kita kasih ke ibunya? 1/3 gitu. Di idza aduma al far'ul waris. Jikalau si yang meninggal yang notabene anaknya itu tidak memiliki keturunan, maka ibu dari si yang meninggal akan kita beri 1/3. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aduma jam'un minal ikhwah. Wa aduma jam'un minal ikhwah. Jadi pertama, si yang meninggal nggak punya keturunan. Yang kedua, si yang meninggal itu nggak punya saudara lebih dari 1. Jadi antum lihat nih, aduma jam'un minal ikhwah. Tidak ada ikhwah yang jumlah. Jadi jamak di situ maksudnya lebih dari 1. Berarti 2 orang sudah dianggap jamak. Jadi aduma jam'un minal ikhwah, si yang meninggal itu tidak memiliki saudara atau dia memiliki saudara tapi jumlahnya cuma 1. Yang penting saudaranya ketika dia meninggal itu enggak lebih dari 1. Misal ada orang meninggal, misalkan tadi Ahmad, udah meninggalkan ibunya. Terus si Ahmad ini tadi kasusnya belum menikah, tapi punya banyak harta, pebisnis sampai umur 35 tahun belum nikah. Meninggal dia. Dia tidak meninggalkan keturunan karena dia tadi belum nikah, tapi dia punya saudara. Jadi ibunya yang sekarang dia tinggalkan dari pernikahannya dengan ayahnya, jadi pernikahan ibunya dengan ayahnya, itu melahirkan apa? Anak Ahmad sama Aisyah, saudarinya, saudari kandungnya.
Jadi ketika Ahmad meninggal, dia meninggalkan ibunya, meninggalkan saudarinya itu apa? Aisyah. Satu orang saja sekarang saudarinya. Nah, berapa nanti yang akan kita berikan ke ibu? Kita bilang sepertiga. Nah, jadi kapan ibu kita kasih sepertiga? Kalau si Ahmad yang notabene anaknya tadi meninggal, dia nggak punya keturunan, sama dia nggak punya saudara lebih dari satu. Kalau satu orang berarti berapa ibu? Sepertiga. Nah, karena tadi kita apa? Aduma jam'un minal ikhwah. Jadi si yang meninggal itu nggak punya saudara lebih dari satu. Kalau nanti saudaranya lebih dari satu, misalkan ada keluarga, misalkan ini ada Aisyah, ada Fatimah sama Muhammad, ada Fatimah sama Muhammad. Dari pernikahan keduanya lahirlah Ahmad, Ibrahim sama Aisyah. Ahmad, Ibrahim sama Aisyah. Ayah yang dia Muhammad tadi sudah meninggal. Kemudian ini Ahmad sebagai anak pertama sampai umur 35 tahun belum menikah. Tapi dia pebisnis kaya, banyak hartanya, meninggal dia. Jadi siapa yang ditinggalkan sekarang? Dia meninggalkan ibu, meninggalkan dua saudara. Yang satu saudara laki-laki kandungnya itu Ibrahim, yang kedua saudari perempuan kandungnya. Jadi ukhtun syakikoh, yaitu apa tadi? Laila atau Aisyah tadi. Maka berapa untuk ibu? Kita bilang 1/6. Itu nanti. Kita nggak kasih ibu 1/3. Kenapa? Karena sekarang si yang meninggal yaitu Ahmad, yang notabene anaknya itu memiliki saudara jumlahnya lebih dari satu. Jam'un minal ikhwah tadi. Jamak itu dihitung dari dua. Jadi dua itu sudah dianggap jamak. Minal ikhwan, kita kasih ibu 1/3, ini dua dobitnya harus ada. Walaupun nanti ada dobit ketiga, tapi ini dua dobitnya harus ada. Kalau salah satunya hilang, maka ibu nggak bisa kita kasih 1/3. Kalau salah satunya hilang, maka ibu nggak kita kasih 1/3. Nanti ibu kita kasih 1/6. Itu nanti di bagian kedua. Jadi kapan dia 1/3? Pertama nggak punya keturunan, yang meninggal, yang notabene anaknya nggak punya keturunan, terus nggak punya saudara. Atau dia punya saudara tapi jumlahnya cuma satu. Nah, kemudian baru kita lihat dobit ketiga. Apa dobit ketiga? Wa alla takunal mas'alatu umariyatin. Ini paling penting juga nih. Karena nanti kalau masalahnya umariyatin, ibu nggak kita kasih 1/3, melainkan kita kasih 1/3 sisa. Nah, kalau ini kan 1/3 artinya 1/3 kamil. Ah, tapi nanti ada keadaan ibu kita kasih sulusul baki, ya, yang kita singgung tadi di pembahasan al-furud al-muqaddarah. Jadi salah satu dari 7 furud muqaddarah ada yang dia merupakan hasil ijtihad, yaitu sulusul baki. Kepada siapa sulusul baki kita kasih? Ya salah satunya ke ibu. Nah, ini nanti kita akan tahu. Kapan? Nah, itu di masalah umariyatin. Makanya kapan ibu kita kasih 1/3 kita syaratkan. Tadi nggak ada anak yang meninggal, nggak punya keturunan, nggak punya saudara, atau dia punya saudara tapi satu orang. Terus disyaratkan lagi, dobitnya ada lagi yang ketiga. Jangan sampai masalahnya itu masalah umariyatin. Di selanjutnya nanti kita akan bahas masalah umariyatin. Tapi di sini kita sebutkan masalah umariyatin itu apa? Itu dua masalah, dua bentuk masalah yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau yang menyelesaikan dua masalah ini. Apa dua bentuk masalah tadi? Yang pertama, kalau bentuk masalahnya terdiri dari zaud, sama ab. Yang kedua, diganti zaudnya dengan zaujah. Zaujah, sama ab. Nah, jadi ini, kalau seandainya antum dapatkan ibu di dalam sebuah masalah, yang dia merupakan salah satu dari dua bentuk masalah tadi, maka ibu nggak bisa kita kasih 1/3. Karena syaratnya tadi, jangan sampai ibu di masalah umariyatin. Berarti mafhumnya apa? Kalau dia di masalah umariyatin, nanti bagiannya udah beda. Bukan lagi 1/3 kamil, melainkan 1/3 sisa. Nanti akan kita bahas di bagian kedua untuk ibu. Nah, jadi wadah ya untuk ibu, kapan dia kita kasih 1/3? Kapan dia kita kasih 1/3? Kalau yang meninggal yang notabene anaknya nggak punya keturunan, atau nggak punya saudara, atau dia punya saudara tapi saudara cuma satu orang, dan masalahnya ketika itu bukan umariyatin.
Kayak mana tuh masalahnya bukan umariyatin? Selain dua masalah tadi, misalkan ada orang meninggal, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, misalkan. Maka ibu berapa nanti kita kasih? Kita bilang sepertiga. Karena kenapa? Ini anak yang notabene ini yang meninggal, yang notabene anaknya, ketika dia meninggal dia nggak punya keturunan, dia nggak meninggalkan keturunan, nggak meninggalkan juga saudara. Karena tadi kita sebutkan apa? Ahli warisnya cuma ada dua saja, ibu sama ayah. Jadi berapa yang kita kasih ke ibunya? Sepertiga kita. Ayahnya berapa? Itu nanti kita bahas. Nah, ini jelas ya untuk yang sepertiga. Kemudian kita bahas bagian keduanya. Nah, ini sulusul baki. Jadi untuk sulusul baki syaratnya sama seperti sulus. Itu dobit dua yang pertama di sulus. Si yang meninggal nggak punya keturunan, si yang meninggal nggak punya saudara, atau dia punya saudara tapi saudaranya cuma satu orang aja. Sama syaratnya. Yang beda, yang membedakan antara kapan ibu kita kasih sulusul baki sama kapan ibu kita kasih sulus, itu di yang terakhir. Kalau sulus itu kan kita kasih ke ibu apa? Selama ibu tidak dalam masalah umariyatin. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau ibu dalam masalah umariyatin, ibu nanti kita kasih sulusul baki. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah nih, ada orang meninggalkan zauj, suami, meninggalkan ibu, meninggalkan ab, ayah. Antum lihat tadi, ini kan termasuk salah satu dari apa? Dua bentuk masalah umariyatin tadi. Ada suami, ibu, ayah. Nah, ketika ibu kita dapat di masalah seperti ini, maka ibu nanti kita kasih sulusul baki. Sepertiga sisa. Bukan sulusul kamil, sepertiga dari semua harta. Enggak. Sepertiga sisa. Nah, beda ya, sulus sama sulusul baki. Nah, taib. Kemudian, ana ada kasih catatan. Itu coba kita baca dulu ya. Antum lihat di sulusul baki. Nafsu. Jadi kapan kalau misalkan antum dapat masalah di dalamnya ada ibu, kapan ibu kita kasih sulusul baki? Sulusul baki ini salah satu farad yang kita katakan apa? Merupakan farad, satu-satunya farad yang merupakan hasil ijtihad yang seperti yang kita singgung di masalah al-furu'ul muqaddarah tadi. Barusan atau yang kemarin. Kita lihat di sulusul baki, kapan ibu kita kasih sulusul baki? Nafsu syartis sulus, sama. Dua dobit yang pertama seperti yang kita dapat di sulus. Apa? Ketika si yang meninggal nggak punya keturunan, ketika si yang meninggal nggak punya saudara, atau dia punya saudara tapi dia cuma satu orang saja saudaranya. Jadi nafsu syartis sulus. Nah, yang membedakannya ini, wakanatil mas'alatu umariyatin. Nah, kalau tadi kan kita nafikan, Allah takunal masalah umariyatin. Sekarang kita isbatkan. Nah, sekarang ibu berada pada salah satu itu tadi dari dua surah umariyatin. Entah itu zaud dan ab atau zaujah dan ab. Maka ibu pada masalah umariyatin itu kita kasih sulusul baki. Nah, itu antum lihat dua surah umariyatin itu ada zaud ab sama zaujah ab. Jadi kalau misalkan ibu antum dapati di salah satu dari dua surah ini, maka ibu kita kasih sulusul baki. Ingat tadi dengan dua dobit pertama yang kita dapati di sulus juga. Jadi jangan sampai ada far'un warid dan juga jangan sampai ada saudara. Atau si yang meninggal punya saudara, tapi saudara cuma satu orang. Nah, baru anak ada nyebutin. Jadi di catatan itu ada disebutkan ikhtilaful ulama fil mas'alatil umariyatin. Jadi ini penting nggak ya kita sebutkan? Oh, muskilah kita sebutkan. Jadi saat Ustadzah, gak semua ulama ternyata atau bahkan sahabat itu melihat apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Artinya tidak semua ulama itu menganggap penyelesaian atau qadha daripada Umar bin Khattab itu dengan memberikan ibu sulusul baki. Jadi ada ulama yang nggak melihat adanya masalah umariyatin tadi. Ya kalau misalkan kita dapati ada masalah zaud, dan ab, ya ibu kita kasih sepertiga. Nggak ada istilahnya kita kasih sulusul baki. Makanya ingat ya, sulusul baki itu merupakan farad, ya bagian warisan yang kita kasih ke ahli waris
yang dia merupakan hasil daripada ijtihad. Inilah ijtihadnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Maaf. Nah, tapi nggak semua atau ada sebagian sahabat dan ulama yang tidak melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Artinya ada sahabat yang memiliki pandangan lain dalam masalah ini. Ketika mereka mendapatkan apa? Masalah dalam bentuk tadi. Zaud, dan ab sama zaujah, dan ab. Coba antum lihat. Madhabu Umar wa Zaid bin Thabit. Nah, ini madhab Umar. Wa Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Ali bin Abi Thalib, wal Hasan al-Basri, wa Thawri wa Malik wa Syafi'i. Syafi'iyah wa ashabur ra'i. Ini ada yang hilang nih. Yarawna hataini al-mas'alatin. Atau kalau misalkan tambahin, antum ingin tambahin yarawna hataini al-mas'alatin. Maksudnya yarawna hataini al-mas'alatin, ya mereka di dua bentuk masalah tadi akan memberikan ibu itu sulusul baki. Ini kalau ada papan tulis, antum bisa cek. Kalau antum nanti boleh, ini kita nggak pakai papan tulis, kalau mungkin tatap muka kita bisa gambar-gambar ya. Antum bisa cek di Qurosah. Kenapa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu beristihad kemudian memberikan ibu itu sulusul baki? Alasannya karena ketika nanti ibu dikasih sepertiga, antum bisa cek. Zaud misalkan, maaf, Zaud itu kan setengah, ya kan, karena nggak punya keturunan kan yang meninggal. Berapa kita kasih sepertiga, seandainya kita kasih sepertiga. Ab itu nanti kita kasih sisa, karena yang meninggal nggak punya keturunan. Antum cari asul masalahnya 6. Untuk suami, untuk Zaud itu 3. Untuk ibu 2, untuk ayah sisanya berarti tinggal 1. Antum lihat, kalau seandainya nanti kita kasih ibu sepertiga, maka bagian ibu akan lebih besar daripada bagian ayah. Dan ini menyelisihi kaidah umum yang ada di ilmu faraid, bahwa yang namanya laki-laki akan selalu mendapatkan 2 kali lipatnya jatah perempuan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Maka kalau seandainya tadi kita kasih pakai sepertiga, ibu akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada bagian ayah. Karena ibu nanti akan dapat 2/3. Ayah hanya dapat 1/4. Kita kasih sepertiga, melainkan kita kasih sulusul baki. Sepertiga sisa. Artinya nanti gimana cara ngitungnya? Zaud setengah. Ibu sulusul baki. Ayah jadi sisa. Sudah. Asul masalahnya sama 6. 6 untuk suami berapa dibagi 2? 3. Untuk istri berapa? Untuk bukan istri, untuk ibu berapa, tadi kan beda. Kalau tadi kan sulus, ini sulusul baki. Nah, ini 3 enggak kita bagi ke 6 yang di asul masalah. Kita bagi ke sisanya. Jadi kan tadi sudah diambil sama suami 3, berarti 6 kurang 3, 3. Nah, maka 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka untuk ibu itu 1 siham. Sisanya berapa? Udah diambil suami 3, diambil ibu 1, sisanya 2. Itulah untuk ayah. Nah, jadi kalau kita kasih dia dengan sulusul baki, maka dia akan selaras dengan kaidah umum yang ada di ilmu faraid. Bayain. Nah, makanya keluar ijtihad tadi. Baik ya. Nah, namun ada sebagian sahabat ulama yang nggak melihat itu. Ya udah nggak masalah. Udah ibu kita kasih sepertiga saja. Makanya antum lihat di pendapat kedua. Itu di pendapatnya Pak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas antum lihat annahu tamassaka bi dzahiril ayah. Ibnu Abbas ya dia melihat kepada apa? Ya dalil. Bahwasanya nggak ada tuh istilahnya sulusul baki dalam Al-Qur'an, nggak ada. Ya ibu tuh ya sulus atau sudus. Sulus kalau misalkan yang meninggal nggak punya keturunan atau dia nggak punya saudara lebih dari 1. Nah, dia nggak punya saudara atau dia punya saudara tapi cuma 1 orang. Jadi Ibnu Abbas annahu tamassaka bi dhahiril ayah. Haitsu ta'khudul as-sulusa kamilan. Bahkan di masalah tadi, di 2 masalah tadi yang kita bilang Umar yatim.
Haitsu ta'khudul as-sulus kamilan fil mas'alatain. Maksudnya tadi zaud ab sama zaujah sama ab. Wal abu ya'khudul baki taksiban, memang kayak gitu. Di ayatnya memang kayak gitu. Ya ayah itu mendapatkan apa sisa. Enggak disebutkan di dalam ayat, enggak disebutkan bagian ayah. Berarti ayah mendapatkan bagian apa dengan sisa kan kayak gitu. Hatta walau ada dzalika. Jadi ya udah ibu kita kasih sepertiga, ayah kita kasih sisa, sampai walaupun hal yang demikian itu menyebabkan apa? Ada ila antarisal ummu di fanasi bil ab. Itu menyebabkan bagian ibu akan lebih besar daripada bagian ayah. Enggak masalah, karena memang itu dalilnya seperti itu. Itu Indah bin Abbas. Nah, itu ya. Nah, adapun sebagian ulama ada yang mentafsir. Nah, bagaimana mentafsirnya? Jadi coba ya. Jadi kalau misalkan antum pingin cek dari dua masalah Umariyatain tadi, yang bermasalah sebenarnya itu kalau masalahnya zaud sama ab. Masalahnya kan tadi apa? Kalau seandainya ibu kita kasih sepertiga, bagian ibu akan lebih besar daripada bagian ayah. Itu masalahnya. Sebenarnya yang bermasalah itu di salah satu dari keduanya saja, yaitu kalau apa? Kalau masalahnya terdiri dari zaud, sama ab, seperti yang kita bahas, yang kita selesaikan tadi. Tapi kalau di satu surahnya lagi, yaitu zaujah, sama ab, sebenarnya nggak ada masalah. Ibu bagiannya tetap lebih sedikit daripada bagian ayah. Ayah bagiannya akan tetap lebih besar daripada bagian ibu. Tapi tidak sampai 2 kali lipatnya. Nanti bisa cek nanti. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi masalah itu di satu surahnya saja, zaud sama ab. Itu yang menyebabkan ibu bagiannya akan lebih besar daripada ayah. 2 kali lipatnya ayah. Adapun di satu surahnya lagi, zaujah sama ab, sebenarnya nggak menyebabkan bagian ibu itu lebih besar daripada bagian ayah. Bagian ayah tetap lebih besar, tapi tidak sampai 2 kali lipatnya. Makanya sebagian ulama ada yang mentafsir. Nah, kalian lihat, fassala ba'duhum bainal mas'alatain. Yakni idza kanatil masalah, kalau masalahnya di surah pertama zauj sama ab, maka apa? Menurut ulama ini nu'til ummah sulusul baki. Nu'til ummah sulusal baki. Kita kasih ibu sulusul baki. Kalau surahnya itu zaud, sama ab, ibu kita kasih sulusul baki. Akan tetapi amma idza kanatil masalah. Kalau masalahnya terdiri zaujah, sama ab, nu'til ummah as-sulusal kamil. Jadi nggak ada muskilah kalau kita kasih ibu sepertiga pun itu nggak akan menyebabkan bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah. Maka nggak masalah, udah kita kasih sulusul kita kasih aja sulus. Ibu kita kasih aja sulusul kamil. Nah, ini gimana nih? Wadih hamla nih. Wadih hamla. Kaif ya jumhur. Kaifa fil mas'alatil umariyatain? Fil mas'alatainil umariyatain. واضح Kaifa واضح ahbab? Hah? واضح. Wadih ya. Antum tes. Antum cek aja zaud, kalau misalkan ada zaud, ab, kalau dikasih sepertiga, gimana jadinya? Kalau zaujah, sama ab dikasih sepertiga, gimana jadinya? Pokoknya di masalah kedua atau di surah kedua, seandainya pun antum kasih ibu dengan tulus, itu nggak masalah. Artinya nggak ada masalah. Nggak akan menyebabkan bagian ibu itu lebih besar daripada bagian ayah. Otomatis ada ulama yang mentafsir ini. Ya, karena itu ada ulama yang mentafsir. Artinya apa? Oke. Kalau surahnya begini, kita kasih ibu sulusul baki. Karena kalau kita kasih tulus akan bermasalah dia. Menyelisih kaidah umum di ilmu faraid. Nah, tapi kalau surahnya zaujah sama ab, nggak masalah. Mau kita kasih tulus pun, nggak menyebabkan bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah. Atau masih ada tafsir tadi. Al-Qur'an ini ikhtilaful ulama di masalah umariyatin. Lanjut. Selesai. Jadi intinya kita bahas apa tadi? Kapan ibu kita kasih sulusul baki? Al-Qur'an kita ambil madhab Syafi'i tadi ya. Ini. Qodoknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita ambil yang itu. Jadi kalau misalnya antum dapetin masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kasih soal, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita pakai yang madhab yang melihat dua masalah umar itu. Artinya kalau seandainya ibu kita dapati di salah satu dari dua surah umaratin, maka ibu kita kasih sulusul baki. Selanjutnya, bagian ibu yang ketiga.
1/6. Kapan ibu kita kasih 1/6? Gampang. Itu lawan. Jadi dobitnya, kapan ibu kita kasih 1/6? Gampangnya, itu dobitnya lawan dari yang 1/3. Kalau yang di 1/3 kan kita nafikan. Nggak ada keturunan, nggak ada saudara, atau dia punya saudara tapi jumlahnya cuma 1 orang. Kalau sekarang kita isbat. Nah, jadi kapan ibu kita kasih 1/6? Kalau yang meninggal yang notabene anaknya itu punya keturunan. Jadi kita isbat besar, dia punya keturunan. Atau dia punya saudara dan jumlahnya lebih dari 1. Nah, coba antum lihat, idza wujida al-far'ul warith. Pertama, punya keturunan, au jam'un minal ikhwah. Dan yang meninggal atau yang meninggal. Jadi sini au. Ini au. Kalau tadi kan pakai waw. Ditulis itu pakai waw. Artinya harus ada dua-duanya. Nah, barulah nanti kita kasih. Kalau seandainya salah satunya ada, nggak mesti harus dua-duanya ada. Dua dobitnya ini tadi, salah satunya ada, maka ibu kita kasih 1/6. Makanya antum lihat, kalau ditulis tadi kita pakai waw. Karena dua dobit itu harus ada. Barulah nanti kita kasih ibu apa? 1/3. Tapi di sini nggak mesti harus ada dua-duanya, salah satunya saja cukup. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal, meninggalkan keturunan, meninggalkan ibu, dia nggak punya saudara, ibu berapa kita kasih? 1/6. Jadi nggak mesti harus ada anak, harus ada saudara, nggak mesti. Jadi salah satunya sudah menyebabkan ibu mendapat 1/6. Nah, coba idza wujidal far'ul waris au jam'un minal ikhwah. Nah, antum lihat keterangannya. Sawaun kanal ikhwatu dzukurun au inatsan. Ingat ya tadi ini kita bahas ikhwahnya tadi. Kapan ibu kita kasih 1/6? Kalau si yang meninggal punya keturunan atau si yang meninggal punya saudara. Dan ketika itu jumlah lebih dari 1. Jadi kalau misalkan antum lihat catatannya, di sawaun kanal ikhwatu dzukurun au inatsan. Mau nanti saudara yang ditinggalkan si yang meninggal. Apa ini? Mau nanti saudara yang ditinggalkan si yang meninggal atau semuanya perempuan atau dia bercampur. Intinya sekedar dia meninggalkan saudara, jumlah saudaranya lebih dari sama ya. Misal ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudaranya Ahmad, meninggalkan saudaranya Ibrahim. Ini berarti apa? Saudaranya lebih dari 1 dan semuanya laki-laki. Atau orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudari kandung, pertama Aisyah, kedua Fatimah. Berarti ini contoh dari yang mana? Ada yang meninggal punya saudara lebih dari 1 dan semuanya perempuan. Atau campur. Misal ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudara laki-laki Ibrahim, meninggalkan saudari perempuan Laila. Ini juga begitu, si yang meninggal punya saudara jumlahnya lebih dari 1, awalnya dia mendapatkan 1/3, dia sekarang mendapat 1/6. Kita kasih ibu 1/6. Nah, tadi ini maksud dari sawaun kanal ikhwatu dzukurun au inatsan. Kemudian mutasawina au mukhtalifin fil jins atau finnau. Jadi maksudnya mau nanti saudara yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi itu semuanya saudara kandung sama, macamnya sama, dia jenisnya sama. Misal ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudara kandung laki-laki Ibrahim, meninggalkan saudara seibu Laila. Apa saudara seibu maksudnya apa? Ahmad. Jadi dia punya 2 saudara, yang satu saudara kandung, yang satu saudara seibu. Ya ini juga tetap ini menyebabkan ibu kita kasih 1/6. Intinya si yang meninggal punya saudara yang jumlahnya lebih dari 1, mau semuanya laki-laki atau semuanya perempuan. Saudaranya si ibu. Intinya kan dia punya saudara lebih dari 1, maka ibu kita kasih 1/6. Kemudian yang terakhir dobitnya nih, koid yang terakhir ini penting. Warithina au mahjubi. Ini penting. Warithina au mahjubi. Jadi ikhwah yang jumlahnya lebih dari 1 tadi yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal,
baik nanti dia statusnya dapat, ini antum perlu tahu. Sekarang kita belum masuk di ikhwah. Ikhwah itu akan termahjub dengan ab. Salah satu yang menghajabnya itu apa? Ab. Atau nanti kita akan tahu anak laki-laki. Ala kulli hal, yang namanya ikhwah, yang namanya saudara dari si yang meninggal, itu salah satu yang menghalangi mereka itu ayah si yang meninggal. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal, meninggalkan ayah, senangisin saudaranya yang meninggal aja. Malahum ilal buka. Karena mereka ini terhalangi oleh siapa? Ayahnya si yang meninggal. Nah, maksud Anda ingin jelasin kayak gini. Ini saudara yang jumlahnya tadi lebih dari satu orang, yang dia dapat mempengaruhi bagian ibu dari yang sepertiga menjadi seperenam, sehingga ibu kita kasih seperenam, ini baik nanti statusnya dia waris atau dia statusnya mahjub. Jadi kalau seandainya ada masalah, ada orang meninggal orang, artinya lebih dari satu. Walaupun saudara-saudara tadi statusnya mahjub dengan si ayah. Nah, wes ya. Itu maksud dari warithina au mahjubin, sawaun kanal ikhwatu, yang dia jam'un minal ikhwah tadi itu warithina au mahjubin. Itu kan contoh yang mahjub. Contoh yang waris gimana ya? Kayak tadi, orang meninggalkan ibu, meninggalkan 5 saudara laki-laki, maka ibu kita kasih 1/6. Kemudian ada malhudhah, penting. Bukan malhudhah, nih faidah nih. Jadi kan kita bilang nih dengan ahli waris yang lain, misalkan dengan ayah. Nah, ini ada faidah. Hadza qaulu jumhuril ulama. Yang kita sebutkan tadi, warithina au mahjubin, itu qaulu jumhuril ulama. Adapun ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih atau melihat bahwa ikhwah atau saudara dari si yang meninggal yang jumlahnya lebih dari 1 tadi, itu dapat mempengaruhi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 dengan ada di masalah yang barusan kita sebutkan. Kalau seandainya ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan 5 saudara laki-laki, berapa kita kasih sama ibu? Kalau Ibnu Taimiyah kita kasih 1/3. Kenapa? Karena walaupun ada saudara yang meninggal nih punya saudara jumlahnya lebih dari 1 tapi statusnya mahjub. Dengan siapa? Dengan ayah mereka. Makanya kalau antum lihat ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annal ikhwata la yahjubuna illa sebenarnya la yahjubunal umma ila sulus illa idza kanu warithina faqat. Jadi di keadaan kalau mereka atau apa? Waris saja. Adapun idza kanu mahjubin, maka la yahjubunal ila sulus. Mereka tidak dapat ikhwah tadi, ikhwah yang ditinggalkan si yang meninggal tadi tidak dapat mempengaruhi bagian ibu menjadi 1/6. Kaifa? Insyaallah ya. Wadihun? Kaifa? Nah, ini kalau enggak agak lama nanti auladul nanti kita cukupkan di auladul Tapi kaifa? Al wadih amla ikhwah. Insyaallah. Kebetulan paket tanah habis ini. Jadi sering keluar masuk. Oh ya, siap. Tapi enggak masalah kan, ini dengar kan? Yang lain dengar kan sih? Aman kan? Al-baqi. Oke, kita lanjut ke auladul Nah, udah mulai capek. Ini sahibul farad yang keempat. Jadi alhamdulillah selesai dari Kesimpulannya, ibu itu punya 3 bagian. 1/3, 1/3 sisa, sama 1/6. Kapan 1/3? Kalau yang meninggal yang notabene anaknya nggak punya keturunan atau nggak punya saudara, atau dia punya saudara tapi jumlahnya 1 orang. Dan masalahnya bukan umar yatim. Tapi bedanya kalau ini kapan kita kasih ibu sulusul baki kalau masalahnya umar yatim. Apa itu masalah umar yatim? Zaud, ab, zaujah, dan ab.
Kemudian seperenam, nah, kebalikan dari sepertiga. Kalau tadi kita nafikan, ini kita isbatkan. Kalau si yang meninggal yang notabene anaknya itu punya keturunan atau dia punya saudara dan jumlahnya ketika itu lebih dari satu. Baik tadi ini indal jumhur, baik saudaranya itu semuanya laki-laki atau perempuan atau bercampur, mau dia jenisnya ketika ada jumlahnya lebih dari satu, maka dia mempengaruhi bagian ibu, menyebabkan ibu mendapatkan seperenam. Kemudian indal jumhur juga sawaun kanu warithin au mahjubin. Baik ikhwah yang jumlahnya lebih dari satu tadi itu waris atau juga apa mahjub dengan ahli waris yang lain, misalkan dengan ab. Nah, dengan ayahnya mereka. Adapun Ibnu Taimiyah di masalah terakhir, itu yang namanya ikhwah yang dia jam'u minal ikhwah itu yahjubunal ila sudus itu idza kanu warithina faqat. Amma idza kanu mahjubun, amma idza kanu ka auladul Seperti biasa dalil. Nah, masih di ayat dan surah yang sama. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Nah, ini agak terakhir nih. Enggak ayat yang sama tapi masih di surah yang sama. Kemudian untuk halatul mirasnya, keadaan warisannya. Jadi kalau ini auladul Auladul ini apa maksudnya? Auladul itu maksudnya sama ukhtun li Kalimat saudara yang seibu, saudara yang sedarah dengan apa? Saudaranya yang seibu. Jadi auladul ini maksudnya sama ukhtun li saudara atau saudari seibu. Untuk apa itu saudara atau saudari seibu? Kan kita pernah singgung sebelumnya sebenarnya. Pernah kita singgung ketika kita menyebutkan asbabul irs kalau nggak salah. Itu di nasab. Jadi hawashi ya kan, dobitul hawashi kan kita sebutkan di situ ada al-akhwat mutlaqon, kemudian kita sebutkan ada al-ikhwah li duna furuihim. Menikah lahirlah Aisyah. Udah. Muhammad Fatimah lahirlah Aisyah. Suma ba'da ashur atau juga ba'da sanawat Muhammad meninggal. Muhammad meninggal. Kemudian Fatimah sebagai istrinya butuh orang yang bisa menafkahi anaknya Aisyah tadi. Nikah lagi Fatimah misalnya kan dengan Ahmad. Kalau seandainya Aisyah meninggal, maka dia meninggalkan ibunya dan juga siapa? Zainab. Yang juga apa? Laila. Yang dia statusnya sebagai siapa? Saudari seibu. Jadi antara Fatimah sama Laila ini statusnya apa? Saudaraan mereka, tapi seibu saja. Nah, itu contoh dari persaudaraan seibu. Jadi ada keluarga ayahnya meninggal, ibunya nikah. Aisyah sama Laila itu persaudaraannya seibu. Kalau seandainya seandainya Aisyah meninggal, maka Laila statusnya sebagai ukhtun li Statusnya ukhtun li saudari seibunya siapa? Dari si Aisyah. Ini tuh auladul Jadi kalau misalkan ada orang meninggalkan saudara atau saudari seibu, bagaimana keadaannya? Nah, seperti biasa, kita lihat hala hajabnya dulu. Ada nggak yang dapat menghalangi saudara-saudari selain yang dapat menghalangi ketiganya? Berarti ketiganya ini akan selalu mendapatkan bagiannya. Selama tidak bersifat dengan salah satu penghalang warisan yang tiga yang udah kita sebutkan kemarin. Kita lihat auladul ini gimana halatul hajabnya. Coba kita lihat. Yahjubuhum. Ternyata berbeda dengan tiga sebelumnya. Ini auladul akhli sama ukhtun li saudara-saudari seibu, itu ternyata ini. Coba antum lihat. Yahjubuhum al-usulu fa'il al-warithuna minadzukur, atau bahasa ringkasnya, bahasa sederhananya abun sama jad. Jadi ada dimaksud dengan al-usul al-warithuna minadzukur, singkatnya ab dan juga jad. Tapi jad di sini itu jad dari ayahnya si yang meninggal. Karena kita pernah berarti seperti apa? Nenek dari ibu si yang meninggal itu bukan ahli waris kan kita bilang. Makanya antum perhatikan dobitnya. Yahjubuhum al-usul al-warithun. Kalau misalkan ada usul tapi dia nggak waris. Misal ada orang meninggalkan saudara seibu, misalkan Ibrahim. Meninggalkan nenek dari ibunya. Nenek dari ibunya ini waris atau enggak? Bukan ahli waris, dia min dzawil arham.
maka nanti dapat nggak nih saudara seibu? Dapat. Makanya menghalangi saudara dan saudari seibu itu aslun waris. Singkatnya tadi ab sama jad. Tapi jad itu maksudnya apa? Jad dari ayah si yang meninggal. Yahjubuhum al-usulu al-warithuna minatukur. Kemudian siapa lagi yang dapat menghalangi dan ukhtun li Kita katakan wal furu'u al-warithuna mutlaqon. Ya nih. Al furu'u al-warithun. Kalau dia waris itu perempuan dari anak perempuannya. Misal ada orang meninggalkan ahli meninggalkan bintul bin. Bintul bin keturunan far'un tapi dia goiru waris. Maka kita katakan apa? Atau ukhtun li itu berhak mendapatkan bagiannya. Dia tidak terhalangi oleh far'. Kenapa? Karena walaupun dia far' tapi dia goiru waris. Jadi yang menghalangi itu far'un waris. Yang dimaksud dengan mutlakon itu maksudnya apa? Mau yang laki-laki ataupun perempuan. Malahu ilal buka. Nangis saja atas kematian saudaranya. Dia nggak bisa mendapatkan bagiannya. Atau ada orang meninggalkan akli meninggalkan bin. Gimana akli campak laut, mahjub dengan si bin. Malahu ilal buka. Dia nggak punya apa-apa selain cuma bisa meratapi, menangis. Meninggal. Ada. Dikembalikan keadaan sama ibu. Lemah statusnya. Jadi korban aja. Satu sini korban. Auladul sama ukhtun ini statusnya korban aja. Jadi dia terhalangi sama siapa tadi? Jad, sama ibn, sama bin, sama ibnul ibn, sama bintul ibn. Itu bahasa sederhananya tadi. Al-furu al-warithuna mutlaqon itu bahasa sederhana kayak gitu. Ibn, bin, ibnul ibn, bintul ibn. Itu keturunan dari si yang meninggal. Tapi si sama ukhtun ini nggak bisa menghalangi yang lain. Statusnya lemah. Nah, jadi ada atau enggak? Kalau ada, ya udah nggak usah dicari lagi. Jadi kalau misalkan nih antum dapat diwakil di masyarakat ada permasalahan, ada orang meninggalkan ayah, ini yang meninggal punya ayah. Penting nggak lagi antum mencari saudara atau saudari si ibunya? Jadi punya nggak saudara? Nggak penting, karena udah nggak mungkin dapat, udah nggak mungkin apa dapat. Tapi nanti di soal-soal latihan kita sebutkan itu untuk latihan saja. Kalau di wakilnya, kalau seandainya sudah ada ayah misalnya, yang meninggal udah punya anak laki-laki. Nggak penting lagi kita cari saudara penting. Jadi seperti auladul kita harus perhatikan halatul hajabnya karena ternyata auladul ada menghalangi mereka untuk mendapatkan bagiannya. Itu tadi apa? Al-usul al-warithuna minat bukur sama al-furu al-warithuna mutlaqon. Nah, ini harus kita lihat detail-detail nanti kita coba latihan di soal. Kemudian kalau kita sudah tahu tadi, ternyata ada yang menghalanginya. Nah, kalau seandainya yang menghalanginya nggak ada, berarti dia dapat bagiannya. Berapa bagiannya? Misal, ada orang meninggal, dia dapat 1/3 atau dia dapat 1/6. Dan ukhtun kapan dia nanti mendapatkan 1/3? Nah, itu lihat keterangannya. Idza kanu aktsara min wahid. Kalau ketika itu jumlah mereka lebih dari 1. Misalkan ada orang meninggalkan 2 orang kan ya, jamak dalam Ibnul Faraid itu dimulai dari 2. Misalkan ada orang meninggalkan 2 saudari yang jumlahnya lebih dari 1 orang, kita bilang 1/3 karena jumlahnya lebih dari 1. Ya tadi dengan catatan nggak ada yang menghajimnya. Itu tadi. Idza kanu aktsara min wahid. Nah, kemudian keterangannya sawaun kanu mutasawina fil jinsi au mukhtalifin. Maksudnya fil jins itu maksudnya apa? Ini jenisnya. Apakah saudara seibu itu semuanya laki-laki misalkan, saudara semua atau saudari semua. Jadi mutasawin atau mukhtalifin. Mukhtalifin maksudnya semuanya saudara seibu tadi. Atau perempuan semuanya saudara seibu tadi, atau dia bercampur. Ketika jumlahnya lebih dari 1, maka kita kasih ke semuanya itu 1/3. Jadi sawaun kanu mutasawina fil jinsi au mukhtalifin yuwazza'ut tariqatu bainahum bisawiyah. Maksudnya, kalaupun seandainya nanti saudara seibu yang jumlahnya lebih dari 1 tadi, yang nanti kita kasih 1/3, itu jenisnya berbeda. Misalkan 1 di antara enggak. Di auladul dibagi 1/3 tadi sama rata.
Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, meninggalkan saudara seibu, meninggalkan saudari seibu, 2 orang nih, lebih dari 1 orang berarti kan? Berarti dapatnya sepertiga. Nah, sepertiga tadi berapa? Misalkan harta si yang meninggal itu 300 juta. Sepertiganya kan berarti 100 juta. Berarti 100 juta dibagi 2 sama rata. Berarti 50 juta, 50 juta. Nah, jadi yuwazza'ut tarikatu bainahum bisawiyah. Ini harta, misalnya yang saya sepertiga, kalau jumlahnya lebih dari 1, mau itu nanti jenisnya sama atau jenisnya berbeda. Itu poinnya. Kapan jumlahnya 1. Nah, jadi di Ar-Rahabi kayak Pak Hussein. Intain lah. Nah, apa nih? Keluar masuk dia. Nggak ada. Udah habis paketnya soalnya. Musta'an. Jadi nggak tahu lah Nah, Allah. jadi yang mau bertanya silakan. Ya, antum inilah dulu. Tafadhal yang mau bertanya. Tafadhal. Nah, wujud hal min sa'ilin yas'al. Kita buka. Ada yang kurang jelas tadi di masalah ibu, saudara-saudari seibu, Ustazah. Keifa Ustaz Afrizal Fat Aji Nugroho Muhammad David Ricardo. Ada Ahlus Sudan jami'an. Naam. Anda ini Fikri Wahyudi. Tayyib. Sepertinya nggak ada. Ada. Signal MTN rusak tadi Ustadz. Ana nunggu rangkuman aja. Tayyib. Aduh. Nah, maklum. Aduh, MTN ya. Aduh. Mataam Nusantara. Aduh, emang MTN nih kurang. Sudani. Oh nggak Zen. Zen lah. Kalau sudah nih, kecuali kalau sudah nih apa ya? Ah, Sudani lupa. Nasid. Zen. Kaifa mewujud. Tayyib. Ada nulas. Mu'til khulasah. Berarti yang bertanya cuma, bukan bertanya sih. Request. Fikri Wahyudi. Allah, Insyaallah insyaallah. kita akan buat talkhis dan insyaallah recordingnya kita siapkan juga, tapi tidak bisa dijanjikan lah istilahnya, tapi insyaallah. Tayyib, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.